Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Keuangan. Pada kesempatan kali ini, setelah membahas rangkaian teori fungsi, kita akan membahas terkait bagaimana teori fungsi diterapkan dalam analisa ekonomi. Kita akan terapkan fungsi linier dalam analisa ekonomi, khususnya dalam 3 teori dasar dalam ekonomi. Yaitu yang pertama adalah fungsi permintaan, kemudian yang kedua fungsi penawaran, dan yang ketiga keseimbangan pasar. Kita mulai dari yang pertama, yaitu fungsi permintaan. Sebagaimana kita ketahui, fungsi permintaan hukumnya adalah jumlah produk yang diminta konsumen tergantung pada 5 poin. Mulai dari yang pertama, harga, kemudian pendapatan konsumen, harga barang yang berhubungan, harga produk yang diharapkan, dan selera konsumen. Namun, yang dianggap paling penting adalah faktor harga, dan faktor lain dianggap konstan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba terapkan teori fungsi dalam menganalisa bagaimana pengaruh harga terhadap jumlah permintaan barang. Hukum permintaan, jika harga suatu produk naik atau turun, maka jumlah produk yang diminta oleh konsumen akan berkurang atau bertambah dengan asumsi variabel lain konstan. Atau hubungan antara variabel X yaitu harga dengan variabel Y yaitu jumlah permintaan, hubungannya adalah bertolak belakang atau berhubungan negatif. Sehingga kalau kita lihat persamaan fungsinya adalah Qx sama dengan A min B PX. Yang mana Qx adalah permintaan, kemudian B adalah koefisiennya, P adalah harga. Ini kita contohkan, suatu produk jika harganya 100 maka terjual 10 unit. Jika harganya 75 maka terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya dan grafiknya. Maka di sini kita bisa melihat kita sebenarnya mempunyai 2 data. Ketika ada 2 data berarti ada 2 titik koordinat. Dengan 2 titik koordinat berarti kita bisa menggambarkan dan kita juga bisa membuat persamaannya yaitu dengan rumus 2 titik koordinat. Kita masukkan di sini contohnya. Jadi kita bisa lihat berdasarkan metode penggambaran fungsi, metode penyusun persamaan fungsi, maka kita bisa gambarkan persamaannya fungsi linearnya seperti ini dengan persamaan yaitu Qx sama dengan 50 min 2/5 Px. Contoh lain dalam penerapan fungsi yaitu selain dalam permintaan, kita bisa juga menerapkan fungsi dalam analisa penawaran. Nah, sebagaimana kita ketahui, penawaran suatu barang maupun jasa itu dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya yang pertama misalkan ada harga produk, kemudian yang kedua tingkat teknologi, yang ketiga harga input produksi yang digunakan, kemudian harga produk yang berhubungan, dan yang kelima harga harapan produsen pada harga. Namun, sebagaimana yang kita ketahui juga, fungsi penawaran itu sangat dominan dipengaruhi oleh harga. Sehingga kita punya hukum penawaran yaitu menyatakan bahwasanya ketika harga naik, maka penawaran juga akan naik. Atau hubungannya adalah hubungan yang positif. Contohnya kita masukkan, di sini ada contoh, jika harga produk sebesar 500, maka terjual 60. Jika harga produk 700, maka terjual 100 unit. Berarti hubungannya positif. Ketika harganya naik, penawarannya naik. Ketika harganya naik ke 700, penawarannya juga naik ke 100. Nah, dari sini kita bisa gambarkan fungsi penawarannya dan juga kita bisa buat grafiknya. Contohnya di sini P1-nya 500, Q1-nya 60, P2-nya 700, Q2-nya sama dengan 100. Sehingga kita masukkan dalam rumusan bagaimana rumusan menyusun persamaan fungsi. Sehingga kita punya persamaan yaitu seperti ini, Q
atau QS sama dengan 1/5P min 10. Dan kita bisa gambarkan juga dalam persamaan fungsi linier hubungan antara Q dan P. Dan yang terakhir, salah satu contoh penerapan fungsi linier dalam analisa ekonomi yaitu dalam keseimbangan pasar. Di mana di sini kita bisa menghubungkan antara dua garis, yaitu garis yang tadi yang pertama yaitu garis permintaan, kemudian dihubungkan dengan garis penawaran sehingga membentuk yang namanya keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar atau equilibrium adalah suatu kondisi di mana keseimbangan harga tercapai. Yaitu kapan tercapai keseimbangan harga? Yaitu ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau QE sama dengan QD sama dengan QS. Atau keseimbangan terjadi ketika garis QS bertemu dengan garis QD. Kita bisa ilustrasikan di sini dengan contoh. Nah, di sini kita bisa melihat grafik keseimbangannya, di mana jumlah barang yang diminta, kemudian jumlah produk yang ditawarkan itu sama, dan ini berhubungan mereka berpotongan pada satu titik, yang mana titik ini merupakan titik keseimbangan, baik dari sisi harga maupun dari sisi jumlah barangnya. Contoh kasus keseimbangan pasar satu produk. Nah, di sini kita punya dua fungsi, persamaan fungsi linier dari permintaan dan dari penawaran. Di mana untuk permintaan QD sama dengan 6 min 0,75P dan untuk penawaran yaitu QS sama dengan min 5 plus 2P. Nah, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasarnya? Nah, sebagaimana rumusan tadi disebutkan bahwasanya keseimbangan terjadi ketika QD sama dengan QS. Berarti dua persamaan ini kita pertemukan dengan perantara sama dengan. Maka kita bisa ilustrasikan seperti ini. QD sama dengan QS atau 6 min 0,75P sama dengan min 5 plus 2P. Dan selanjutnya kita proses secara matematis. Kita kumpulkan antara bilangan-bilangan yang sejenis. Misalkan 6 dengan min 5 kemudian 0,75P dengan 2P kita gabungkan seperti ini sehingga menghasilkan proses berikutnya. Kemudian pada akhirnya kita menemukan nilai P atau harga keseimbangan terjadi ketika harganya adalah sama dengan 4. Kemudian berapakah kuantitasnya? Maka ketika harganya sudah diketahui, maka nilai P ini tinggal kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. Misalkan contohnya di sini kita masukkan dalam persamaan QS atau persamaan supply. Maka nilai P-nya adalah min 5 plus 2 dikali 4. Maka nilai jumlah barangnya adalah 3. Maka pada akhirnya kita bisa simpulkan keseimbangan dari pasar ini terjadi ketika barang yang diminta itu 3, kemudian harganya sama dengan 4. Kemudian kita gambarkan satu persatu, baik itu fungsi penawaran maupun fungsi permintaan kita gambarkan dengan metode penggambaran fungsi linier tentunya. Kita gambarkan seperti ini satu persatu, ini fungsi permintaannya, kemudian kita gambarkan yang berikutnya fungsi penawarannya. Nah, otomatis di sini kita bisa melihat perpotongannya. Dan perpotongannya ini adalah nilainya yaitu berdasarkan hasil perhitungan kita tadi. Yaitu nilainya perpotongan terjadi atau keseimbangan terjadi ketika harganya sama dengan 4, kemudian ketika kuantitas barangnya sama dengan 3. Jadi itu 3 contoh bagaimana teori matematika yaitu teori fungsi itu bisa kita gunakan dalam membantu melakukan analisa-analisa ekonomi. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.